What's up guys? Halo, apa kabar Sobat Wangi? Berbeda dengan episode-episode sebelumnya, episode kali ini kami akan membagikan cerita-cerita misteri. Cerita ini berdasarkan pengalaman nyata. Kali ini kiriman dari Mas Tio, Pati, Jawa Tengah. Ya, bagi Sobat Wangi yang mempunyai cerita atau pengalaman misteri, bisa juga berbagi bersama kami dengan cara DM IG Lingsir Pengin. Siap. Tahun 1999. Ini merupakan cerita nyata ya. Ini kiriman dari Mas Tio dari Pati. Jarak rumah Mas Tio dengan kota Pati itu sekitar 13 km. Jadi ini di desa. Bisa dibayangkan suasana desa, keadaan desa pada tahun 1999. Ya, begitulah. Kita bisa membayangkan sendiri ya bagaimana keadaan pada waktu itu. Pada waktu itu Mas Tio itu masih berumur 11 tahun. Mas Tio membagikan ceritanya itu waktu dia masih kecil. Ya, yang unik dari cerita ini itu kejadiannya pada bulan Ramadan atau bulan puasa. Kita tahu ya dari SD sampai kita SMA, kita ya sampai sekarang lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Kita percaya bahwa seperti setan, hantu, kalau bulan puasa itu kan nggak muncul ya biasanya. Tapi ini unik ceritanya. Ini kejadian pas waktu bulan puasa tahun 1999. Jadi kalau Sobat Wengi lahir pada tahun-tahun itu pasti masih ingat betul ya. Biasanya sekolah itu memberi hari libur 1-2 minggu biasanya pada waktu bulan puasa. Bahkan pernah pada waktu zamannya Bapak Presiden Gus Dur, waktu itu malah full 40 hari kita diberi hari libur ya, kalau Sobat Wengi berada di usia-usia seperti sekarang atau yang kelahiran 90-an pasti mengalami itu. Jadi kebiasaan Mas Tio ini dan teman-teman pada waktu kecil itu suka bikin semacam kayak kemah atau tenda. Tapi kemah ini dari karung bekas ya, dia memang sering bersama teman-temannya itu kemah-kemahan namanya, kalau di menyebutnya Mas Tio itu kemah-kemahan. Dia bikin kemah-kemahan sama teman-teman itu sebelum puasa kan masih libur tuh, si hari libur dia bikin kemah-kemahan ya, biasanya buat nongkrong lah, kalau untuk zaman anak sekarang istilah nongkrong, tapi di kemah. Ya bagi Sobat Wengi yang lahir di 90-an pasti paham betul mainan-mainan atau kegiatan harian anak-anak 90-an itu bagaimana tanpa gadget, tapi kita bisa seceria itu. Karena saya sendiri pun lahir di antara tahun 90-an. Ya. Singkat cerita, si Tio kecil ini menjalani puasa pertamanya. Dia itu kalau bulan puasa itu biasanya setelah sholat subuh itu kan biasanya anak-anak 90-an itu kan biasanya suka jalan-jalan ya. Jalan-jalan setelah sholat subuh, jalan-jalan muter-muter desa, jalan-jalan ke sawah atau kemanapun itu ya. Si Tio kecil ini janjian sama teman-temannya pada waktu itu ada sekitar 5 orang, satu gengnya lah ya, janjian begitu puasa pertama kan sahur tuh,
sahur, imsak, kemudian kan azan subuh. Ya, pas waktu azan subuh ini dia kan siap-siap mau pergi ke musola. Jadi kejadiannya itu ya pas perjalanan dia mau pergi ke musola ini, jarak antara rumah dan musola itu kurang lebih sekitar 200 meter. Dan keadaan masih di desa ya. Kita bayanginnya ya jalannya itu masih jalan-jalan dari tanah, dari kerikil, setapak gitu. Dan memang ada jalan-jalan desa, jalan utama, tapi ya penerangan juga belum begitu banyak dan begitu ya masih gelap lah, bisa dikatakan seperti itu. Ya, singkat cerita, si Tio kecil ini keluarlah dia setelah sahur pamitan, mau sholat subuh sama teman-teman. Dia kan otomatis tuh lewat apa namanya, lewat tendanya, lewat kemah-kemahannya ini ya. Waktu dia jalan itu ada suara di dalam tenda itu, suara krosak-krosak lah ya, suara krosak-krosak. Nah, penasaran dia pikir paling hanya kucing, tapi dia penasaran. Tapi dihampiri kemah itu, dia ke arah kemah, dan ternyata itu kan temanya ada kayak semacam tutup gitu ya, ada penutupnya, kayak ya ditutup lah ya. Dari balik tenda itu keluarlah ini potongan tangan itu keluar dari tutup tenda itu dan jatuh ke tanah. Si Tio kecil ini pun kaget, loh kok potongan tangan. Dan tangan itu lama kelamaan tangan itu bergerak, jari-jarinya gerak dan lari mengejar dia. Dia pun otomatis lari, dia lari ke arah musola sambil ketakutan kan. Dia lari ke arah musola, dan di sebelum musola itu kan ada jalan kayak jalan setapak gitu ya, jalan setapak itu kayak perempatan gitu, jalan setapak. Dia lurus itu ke arah musola, kalau ke kanan kiri itu ke arah rumah warga ya. Dan dia lari ke arah musola. Sebelum sampai musola, tangan itu belok ke arah kanan. Dia ingat betul itu. Sampai di musola, bingung nih teman-temannya. Loh, ngopo? Kowe yo kok renggosan ngono? Loh, kamu kenapa yo kok sampai terengah-engah gitu? Ucap salah satu temannya. Dia hanya diam. Dia sambil takut, dia ambil wudhu, dia takut sambil ya nggak konsen lah ya, masih diselimuti rasa takut. Setelah sholat subuh, dia cerita sama teman-temannya bahwa dia tadi ketemu sama tangan di dalam tenda. Otomatis teman-temannya kaget lah ya, mosok poso-poso kok ono setan. Nah ini, masa puasa-puasa ada setan. Akhirnya teman-teman ini pastinya di satu geng itu kan biasanya ada yang kayak yang leader gitu ya, leader yang paling inilah ya, paling terdepan lah pokoknya, mau backup teman-temannya. Dia itu ya memang paling tua di antara ini kumpulannya. Akhirnya dia, ayo kita ke sana, kita lihat. Dilihat jalan ke arah tenda. Tenda itu kan deket sama rumah si Tio, di samping kebunnya kan, karangannya di situ. Dua rumah sebelum rumah Tio itu kan ada tiang listrik ya. Si Tio itu dari jauh udah kelihatan ada yang berdiri tiang listrik, ada di tiang listrik itu ada yang berdiri. Ternyata setelah dekat, ini kan penerangan masih jarang kan ya, kan kelihatan tuh kalau dari jauh di bawah apa tiang listrik itu kan ada lampunya kan, itu kelihatan sorot. Ternyata sosok pocong berdiri di situ tanpa mematap pandangannya sih lurus ke depan, nggak lihat si Tio-nya, tapi Tio-nya kan lihat. Dia otomatis jerit dan dia lari langsung
lari sambil teriak pocong pocong pocong. Ini teman-temannya otomatis ikutan kabur kan, nggak jadi ini acara jalan-jalan setelah sholat subuhnya ya. Sejak kejadian itu si Tio ini takut, nggak berani dia keluar rumah. Dia belum cerita nih sama ayah ibunya, belum cerita. Selang beberapa hari temennya yang leader tadi ya itu ngambiri si Tio, ayo terawih, nggak usah, nggak popo, nggak usah takut, paling cuma bayangan toh. Tapi si Tio ingat betul itu apa, ada penampakan pocong di situ, dia lihat betul di situ. Akhirnya si Tio mau diajak sholat terawih itu, sholat terawih ke musola sama teman-temannya ya. Akhirnya si Tio berangkat, dan di sholat terawih itu pun ada pengalaman juga yang cukup unik. Jadi keadaan di sana itu kan musola di sana kan kecil, di desa kan kecil. Musola di desa itu biasanya kalau bulan puasa kan penuh. Jadi anak-anak itu mau nggak mau ya harus di luar musola. Sholatnya dikasih tikar gitu ya di halaman musola di situ. Pada waktu hari pertama setelah kejadian itu ya, setelah Tio beberapa hari nggak ke musola itu, baik-baik aja, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Hari berikutnya si Tio juga nggak ada apa-apa. Di hari ketiga ini kejadiannya itu setelah salam, setelah sholat kan biasanya salam kan, salam sholat terawih, dia itu melihat semacam kayak kelebatan cahaya. Jadi dia lihat itu di atap rumah warga itu ada semacam kayak cahaya ya. Cahaya itu kayak warnanya itu warna-warni, kadang cahayanya merah, biru, kadang kuning, kadang hijau, kadang putih. Nah, dia itu lihat, tapi dia anggap paling apa sih, paling ini apa, gaman itu pusaka. Biasanya kan orang di kampung di desa itu kan percaya ya kalau ada cahaya yang lewat, apa, sekelebat cahaya lewat, maksudnya kayak bintang gitu di langit, ada kayak meteor gitu, itu kan gaman atau pusaka. Dia mikirnya cuma itu. Di hari itu dia sih cuma ya nggak cerita ke siapa-siapa, tapi kejadian itu berlangsung berturut-turut selama hampir 5 hari. Dia lihat kok gitu terus. Akhirnya dia cerita sama teman-temannya lagi, aku kok setiap habis salam sholat terawih terutama itu kok kayak lihat ada cahaya di rumah itu. Nah setelah dia cerita itu kan pulang sholat terawih, dia mau tidur. Pas dia mau tidur itu dia merasakan pertama kali rasanya tindihan. Kalau kita sebutnya sih tindihan ya, nggak bisa gerak, nggak bisa melek pun nggak bisa, mau bicara nggak bisa, mau ngomong nggak bisa, mau gerak pun nggak bisa. Dia tuh merasakan itu, dan dia pada fase tindihan itu dia melihat sosok hitam berdiri di hadapannya. Dia kan tidur tuh, berdiri di samping ranjang tempat tidurnya itu sambil berkata, piye le carane mateni kue ya, bagaimana cara membunuhmu ya, intinya seperti itu. Dia mau baca ayat-ayat nggak bisa, karena kan kalau sobat Wengi tahu sendiri lah, kalau pernah mengalami tindihan itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, mau baca surat, mau teriak, mau gerak itu pun nggak bisa. Akhirnya dia selang beberapa menit akhirnya dia lepas dari tindihan itu. Terus akhirnya dia lari ke kamar bapak ibunya, ayah ibunya.
lari ke situ, dia dengan ketakutan langsung dia ingin tidur di situ. Dan setelah tidur esok harinya pas sahur si Tio ini cerita kalau ada kejadian seperti ini beberapa hari belakangan pada awal-awal puasa ini. Kaget dong bapak ibunya, ya namanya juga bapak atau orang tua ya, pasti menenangkan anaknya, enggak ada lale, wong ini bulan puasa masa ada setan. Ya intinya seperti itulah kata bapaknya. Dan kejadian itu pun nggak sampai itu toh, tapi masih berlanjut ini, masih berlanjut. Setelah kejadian itu selang beberapa hari dia juga ini, sebelum tidur itu kan dia biasanya gosok gigi ya, gosok gigi. Dia mau ke kamar nih, mau ke kamar, tapi dia sebelum ke kamar itu ini nyisir rambut. Kan ada kaca tuh. Rumah si Tio ini masih joglo, masih rumah gebyok lah, rumah kuno zaman zaman dahulu, rumah khas Jawa. Di situ ada dia ngaca di cermin, dan pas ngaca, pas dia nyisir rambut itu dia lihat ini apa, ada sosok wanita berdiri di belakangnya. Dan wanita itu jelas dia jalan membelakangi dia. Hilang itu di kalau Omah Joglo itu kan ada 4 pilar ya, atau 4 saka di situ ya biasanya. Hilang di Soko Guru namanya, Soko yang inti dari Soko itu hilang di situ. Dan dia langsung masuk ke kamar dan takut. Ya, semenjak kejadian itu si Tio itu kayak kebuka ini apa, mata batinnya. Dia sering ketemu dengan hal-hal yang aneh, ganjil dan mistis seperti itu. Jadi setelah kejadian itu sampai sekarang pun si Tio ini masih bisa melihat, masih bisa merasakan, dan masih kadang juga bisa berkomunikasi dengan ini apa, bangsa di luar bangsa manusia ya, atau bangsa-bangsa yang ada di alam. Jadi itu kisah dari cerita Mas Tio, kiriman dari Mas Tio, Pati, Jawa Tengah. Itu adalah kisah Mas Tio yang menjadi titik awal dari terbukanya mata batin Mas Tio. Ini cukup unik ya. Ya, kalau menurut pandangan saya sendiri, apa yang dialami Mas Tio itu ya sesuatu yang cukup unik. Kejadiannya pas di bulan puasa, di umur 11 tahun dia itu seperti apa, terbuka mata batinnya ya, bisa berkomunikasi, bisa melihat, bisa merasakan kehadiran makhluk astral. Ini tergantung Mas Tio-nya. Kalau Mas Tio-nya bisa mengontrol untuk suatu kebaikan, ya pasti akan berdampak baik juga pada kehidupan Mas Tio. Tapi kalau sebaliknya, ya bisa sebaliknya juga. Jadi intinya setiap manusia itu memiliki alam imajinasi, alam gaib itu masing-masing. Jadi Allah itu sudah menciptakan manusia dan memberikan manusia ini alam gaibnya tersendiri. Ya, jadi seperti itu. Oke, untuk Sobat Wengi yang mempunyai cerita atau pengalaman misteri yang sama kayak Mas Tio atau lebih menarik lagi atau yang lebih serem lagi, bisa menghubungi kami ya dengan cara DM IG Lingser Wengi Official. Oke, terima kasih untuk Sobat Wengi yang sudah mendengarkan. Semoga sehat selalu. Bagi yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Terima kasih Sobat Wengi yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.